Saya kalau ditanya seperti ini terus terang saja hatinya miris. Si pelayan Injil yang dimaksud gitu ya, mengambil lebih dari yang dia butuhkan. Kok Pastor Stephen terus sih yang berkhotbah? Pastor Stephen tidak mengundang pendeta-pendeta besar dengan nama yang besar. Hampir tidak pernah dilihat juga Pastor Stephen tidak mengundang artis, Pastor. Kenapa? Orang itu mendatangi saya lalu berkata, "Pak, saya itu mau bertobat sekarang." Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Pada episode kali ini, Ruang Tyrannus akan membahas kondisi gereja di tengah masa pandemi. Tentunya tidak bisa dipungkiri, ada banyak gereja Tuhan yang juga mengalami kegoncangan, terutama pada area keuangan. Ada banyak gereja Tuhan, ada banyak pemimpin gereja yang akhirnya mulai berpikir, bagaimana caranya agar keuangan gereja bisa tetap baik, bisa tetap mendapatkan pemasukan khususnya dari jemaat. Pendek kata, gimana caranya agar uang jemaat tetap bisa mengalir ke dalam gereja. Berbagai macam cara dilakukan, dan kita akan bertanya kepada Pastor Stephen, sebenarnya pantaskah gereja Tuhan terus berharap kepada jemaat agar uang jemaat bisa memenuhi kebutuhan gereja Tuhan dan juga pemimpin yang ada? Pantaskah gereja Tuhan terus berharap-harap uangnya jemaat tetap mengalir ke dalam gereja? Mari kita sambut bersama narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali, Pastor, di dalam Ruang Tyrannus. Satu sukacita bisa kembali berinteraksi dengan Gideon dan semua pemirsa yang ada. Haleluya. Pastor Stephen, saya mau lanjutin lagi obrolan tentang gereja, Pastor. Oke. Nah, kita tahu bersama kondisi pandemi seperti saat ini kan gereja banyak yang online, artinya tidak berjalan semestinya, Pastor. Ya. Otomatis kan ya mungkin nih, Pastor, ya, berpengaruh terhadap pemasukan, namanya jemaat. Sudah tidak datang kan, pemasukan jadi pun berkurang gitu, Pastor. Ya. Nah, mungkin ada banyak strategi-strategi yang dilakukan oleh gereja untuk mungkin mencari pemasukan agar tetap stabil nih, Pastor. Nah, apakah strategi mengundang pembicara tamu, Pastor? Salah satunya strategi G2, dan itu yang Tuhan taruh untuk para pemimpin gereja agar melakukan strategi itu. Apalagi kalau pendeta tamunya artis gitu kan, Pastor, rasanya akan mengundang banyak viewer, banyak orang untuk nonton, sehingga ya mungkin saja itu akan menambah income gereja agar tetap stabil di masa kegoncangan saat ini. Benarkah seperti itu, Pastor? Saya kalau ditanya seperti ini terus terang saja hatinya miris. Karena saya mendapati selama sekian waktu lamanya gereja ini seperti salah asuh dan salah arah. Sehingga sebagai akibatnya, lewat pandemik yang ada ini, bagaimana gereja dibangun dan di atas dasar apa gereja itu dibangun, jadi terekspos semuanya. Oh, justru ini kondisi gereja terekspos gitu, Pastor? Iya. Oke, ya. Karena saya meyakini gereja itu institusinya kerajaan sorga. Dan gereja Tuhan juga bisa disebut sebagai tempat di mana Tuhan menjadikan gereja itu sebagai institusi perwakilan, representasi kerajaan sorga yang ada di atas muka bumi ini. Jadi sebutannya kurang lebih kayak kedutaan besar.
Oh iya. Kan sorga itu adalah sebuah tempat, dan kerajaan sorga itu memang sebuah negara. Real begitu ya, Pastor? Real. Ya. Sama seperti negara Amerika, real. Ya. Sama seperti negara Indonesia juga real. Ya. Dan negara Indonesia juga punya kedutaan di Belanda, Ya. kedutaan di Amerika, punya kedutaan di Inggris, Ya. dan bangsa-bangsa yang lain. Ya. Nah, sebagai sebuah perwakilan institusi resmi sebuah negara, Ya. kedutaan itu otomatis dibiayai oleh negara yang bersangkutan. Oh iya. Nah, gereja ini sebetulnya adalah kayak kedutaannya kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Iya. Jadi sewajarnya ya kerajaan itulah yang akan membiayai segala bentuk kebutuhan dan pengeluaran yang dimiliki oleh kedutaannya di atas muka bumi ini. Iya. Permasalahannya, sampai sejauh ini gereja dibangun dengan pola yang keliru. Tidak betul-betul terhubung dengan kerajaan yang mengutusnya, Iya. tapi lebih merujuk kepada sebuah institusi keagamaan belaka. Nah, mungkin pemirsa agak bingung. Iya. Karena selama sekian waktu lamanya kita berpikir gereja ya seperti yang kita lihat selama ini. Iya, memang bagian dari institusi agama kan, Pastor? Bagian dari institusi keagamaan. Padahal gereja pada dasarnya bukan institusi keagamaan. Gereja adalah representasi, perwakilan, kedutaan dari sebuah negara yang namanya kerajaan sorga. Itu terbukti dari ayat-ayat firman juga. Oh Pastor? iya, seluruh keberadaan ayat firman, mulai dari perjanjian lama digambarkan sebagai kehidupan orang percaya, umat pilihan Tuhan, Iya. yaitu bangsa Israel yang terus dipelihara, terus dicukupi oleh Tuhan yang memanggil hidup mereka. Iya. Dalam perjanjian baru, ini berubah menjadi institusi gereja Tuhan. Orang-orang percaya juga sebetulnya adalah sebuah gereja Tuhan. Iya. Ya, karena Paulus sendiri memberi penegasan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Petrus sendiri juga memberikan penegasan. Kita selain bangsa yang terpilih, kita juga adalah imam-imam yang berkerajaan. Kita juga adalah orang-orang percaya yang ditetapkan menjadi batu-batu hidup. Iya. Yang kalau kita disatukan bersama-sama akan menjadi rumah Allah secara rohani. Itu menunjukkan bahwa kita adalah representasi dari kerajaan sorga di atas muka bumi Iya. ini. Duta-duta besar dari kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Iya. Nah, sebagai bagian dari kedutaan, istilahnya Iya, begitu, iya. kita ini digaji oleh sorga, oleh kerajaan sorga. Nah, hanya permasalahannya dalam perkembangan waktu, gereja Tuhan ini mulai mengkristal menjadi sebuah institusi keagamaan. Oke, iya. Awal mulanya adalah sebuah kegerakan. Kegerakan orang-orang percaya. Kalau dalam kitab Iya, Kisah iya. Para Rasul ditulisnya sebagai pengikut jalan Tuhan. Iya. Nah, baru kemudian ketika Alkitab menuliskan di Antioquia, Paulus dan Barnabas mengajar kehidupan orang-orang percaya sedemikian rupa sehingga mulai memanifestasikan kehidupan Kristus. Orang-orang di sana memanggil dengan sebutan Kristen atau Little Christ, istilahnya Kristus kecil. Mungkin kedengarannya seperti sebuah ejekan, tapi itu juga menjadi sebuah pernyataan bagaimana orang-orang percaya di masa itu sudah menjalani kehidupan sehari-hari mereka seperti Kristus. Iya. Nah, ini awal mulanya menjadi sebuah kegerakan, movement. Iya. Tapi dengan berjalannya waktu mulai dilembagakan. Khususnya setelah masa era Kaisar Konstantin menjadi raja di kerajaan Roma, di kekaisaran Roma. Pada waktu itulah kegerakan gereja Tuhan atau kegerakan orang-orang percaya ini mulai dilembagakan menjadi sebuah institusi keagamaan. Dan itu terus berkelanjutan, mengakibatkan gereja mengalami masa kekelaman. Dan kemudian ketika setelah sekian ratus tahun masa kekelaman berlangsung di dalam gereja Tuhan,
Tuhan mulai kembali membangkitkan hamba-hambanya, mulai kembali mencurahkan rohnya, dan dimulailah era pergerakan pemulihan. Dimulai dari zaman Martin Luther pada waktu itu, seorang imam Katolik yang mendapatkan pewahyuan bahwa keselamatan itu oleh iman. Dan dari situlah kegerakan mulai bergulir sampai saat ini. Hanya permasalahannya gereja-gereja yang ada sekarang ini itu masih terus merujuk kepada era gereja abad kekelaman, di mana gereja itu menjadi sebuah institusi keagamaan. Dan otomatis karena institusi itu adalah institusi keagamaan yang digandeng atau disandingkan dengan negara. Karena pada waktu Kaisar Konstantin mulai melembagakan gereja Tuhan, gereja itu seluruh imam-imam, seluruh pengerja-pengerja, seluruh pendeta-pendetanya itu digaji oleh negara. Ini sejarah ya, Pastor? Ini sejarahnya. Jadi tidak tertulis di Alkitab ini? Tidak tertulis di Alkitab, tapi sejarahnya begitu. Dan para imam, para pembesar-pembesar gereja, para pengerja ini memang mendapatkan hak istimewa, disebutnya itu sebagai penasehat negara. Itu tahun berganti, generasi berganti, dan terus sampai sekarang. Tapi permasalahannya kalau kita bicara tentang gereja di Indonesia, gereja-gereja di Indonesia ini kan tidak dibiayai oleh negara, lebih merujuk kepada istilahnya apa? Kedermawanan dari jemaat dan orang-orang yang ada di dalam gereja lokal atau lembaga institusi gereja tersebut. Pemberian dari jemaat. Pemberian dari jemaat. Nah, dari situlah kemudian ini isu keuangan ini berkembang lebih lanjut. Ditambah dengan mungkin para pemimpin yang istilahnya apa? Terlalu buru-buru dan terlalu ingin membuat terjadinya pertumbuhan dalam jemaat. Maka dia merekrut begitu banyak full timer. Nah, setiap full timer yang direkrut ini kan artinya harus dibiayai juga kehidupannya. Nah, jadi karena tidak memberdayakan jemaat, tapi merekrut orang-orang tertentu untuk menjadi para pengerja, ini kembali merupakan pola dari era abad kekelaman. Gereja-gereja di abad kekelaman di waktu lampau itu tidak mengizinkan jemaat itu melayani. Bahkan jemaat itu disebutnya sebagai jemaat awam. Orang-orang awam, jemaat awam. Ini sebetulnya sebuah penyebutan yang diperhalus. Karena istilah awam itu sendiri sebetulnya merujuk kepada jemaat yang bodoh, yang tidak memahami prinsip-prinsip firman. Dan memang pada waktu itu kebanyakan jemaat tidak tahu firman. Maksudnya dikondisikan begitu, Pastor? Dikondisikan. Kenapa? Karena pada masa itu hanya para imam yang punya Alkitab. Dan Alkitabnya pun ditulisnya kalau tidak dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Latin. Susah dipahami begitu. Jadi tidak semua orang bisa membaca. Kalaupun ada yang bisa membaca, belum tentu bisa paham. Itu sebabnya kemudian Tuhan juga memunculkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk menerjemahkan Alkitab dengan bahasa lokal. Tujuannya apa? Supaya orang siapapun itu bisa membaca dan ikut terlibat memberi diri dalam pelayanan. Tapi pada masa gereja-gereja di era Konstantin dan sesudahnya, khususnya di era abad kekelaman, ini nggak boleh jemaat membaca Alkitab. Karena dianggapnya kamilah orang-orang khusus yang ditetapkan Tuhan untuk melayani. Jadi merujuknya ini pada pola keimamatan Harun. Hanya suku Lewi yang boleh melayani. Yang boleh baca Alkitab hanya itu. Para imam yang berasal dari suku Lewi yang boleh membaca Alkitab. Para full timer saja, istilahnya seperti itu. Sementara pola Tuhan tentang gerejanya itu nggak seperti itu. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Tuhan menghendaki adanya kegerakan orang-orang percaya. Tuhan membangkitkan para rasul, para nabi, penginjil, gembala, dan guru. Ditulis dalam kitab Efesus. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Sehingga setiap individu orang percaya, ketika mereka diperlengkapi, mereka bisa ikut
terlibat di dalam pelayanan. Nah, gereja-gereja yang mempergunakan pola Tuhan, memperlengkapi seluruh jemaatnya, ini akan lebih memudahkan di dalam pelayanan sehari-hari. Beda dengan gereja-gereja yang masih mengikuti pola keimamatan Harun. Hanya suku Lewi, hanya para full timer, hanya orang-orang lulusan sekolah Alkitab, hanya yang sudah punya gelar-gelar keteologiaan yang boleh melayani. Nah, gereja-gereja yang seperti itu otomatis akan merekrut apa istilahnya, para full timer yang biasanya juga dari anak-anak lulusan sekolah Alkitab atau sekolah teologi. Nah, ini kan kebutuhan sehari-hari mereka harus di cover oleh gereja atau pendeta yang merekrut, sehingga otomatis biaya operasional gereja akan jadi sangat bengkak. Nah, ketika era pandemik seperti sekarang, tentu saja ini menciptakan kegoncangan yang luar biasa. Kenapa? Karena gereja Tuhan kan harus juga kasih makan ini pengerja. Kalau tidak dikasih makan, masa disuruh puasa terus? Kan kasihan juga. Belum lagi kalau ada pengerja-pengerja yang sudah berkeluarga, sudah berumah tangga. Wah, ini lebih kompleks ini. Karena kebutuhan mereka otomatis jadi lebih besar dibandingkan yang masih single, kan gitu. Betul. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, otomatis ada banyak institusi-institusi gereja ini yang mulai putar otak bagaimana caranya supaya di tengah pandemik, ketika istilahnya apa, ibadah harus online, tidak ada kantong kolektor yang beredar, tapi pemasukan bisa tetap terjaga demi kehidupan para full timer dan para pengerja ini. Putar otaknya justru untuk itu. Untuk itu, ya, tidak menutup kemungkinan memang ada juga pendeta-pendeta yang mungkin belum terlalu banyak merekrut pengerja, tapi kan dia sendiri juga punya kebutuhan sehari-hari. Sementara konsep Tuhan tentang gereja adalah institusi kerajaan sorga, kedutaan kerajaan sorga di atas muka bumi ini, mungkin belum mereka ketahui sama sekali. Jadi hanya punya pola gereja dalam masa kekelaman itu. Sehingga sebagai akibatnya mereka berpikir, aku ini kan cuma profesinya saja sebagai pendeta, tapi kehidupan sehari-hari saya kan tetap harus makan dari apa yang ada. Kalau ternyata jemaat tidak memberi persembahan apapun, cilaka saya. Wah, ini cukup belak-belakan juga ya Pastor ya bicaranya. Ya, kurang lebihnya saya menceritakan apa yang sedang terjadi. Itu sebabnya saya merasa miris. Kenapa? Karena seharusnya sebagai seorang pemimpin, sebelum kita melangkah masuk ke pelayanan penggembalaan jemaat, atau memimpin satu kumpulan orang-orang percaya, pertama-tama ya kita harus meyakini dulu bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan. Dan kalau kita dipanggil oleh Tuhan dan Tuhan mengutus kita ke satu daerah tertentu untuk kemudian menjadi wakil Tuhan, menjadi duta besar kerajaan sorga di daerah itu, ya kita harus meyakini bahwa Tuhan sendiri yang akan memelihara kita. Terlepas dari berapa jumlah jemaat yang nanti dia akan ayomi, terlepas dari berapa jumlah persembahan yang tiap minggunya akan dia terima dari jemaat tersebut, dia harus meyakini kalau Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memelihara. Itu dulu yang harus dibangun. Jadi nggak cari cara-cara yang konyol begitu ya Pastor ya? Tidak boleh dengan pakai cara yang manusiawi. Karena gereja ini bukan sebuah institusi manusiawi, bukan sosial klub. Gereja juga bukan institusi keagamaan, sehingga bisa atau boleh meminta-minta kepada negara untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari para pengerja atau para imam atau para pemimpinnya. Gereja adalah institusi kerajaan sorga. Jadi kalau kita mengalami kebutuhan, ya kita telepon sama negara yang mengutus kita. Bos, kurang nih. Saya punya expenses begini dan begitu nih.
Tapi saya kembali lagi ingin memberi penegasan. Sebagai seorang pemimpin, bahkan kalaupun kita percaya Tuhan sudah mengutus kita dan pasti Tuhan akan memelihara hidup kita. Iya. Kita juga harus tahu bagaimana cara mengelola berbagai macam pendapatan dan pengeluaran yang ada di gereja lokal kita. Oh, iya. Adalah tidak bijaksana. Kalau kita merekrut para pengerja, para full timer yang aktivitas sehari-harinya saja tidak jelas. Ya, kebanyakan gereja merekrut banyak pengerja untuk apa? Hanya terlibat dalam pelayanan kerohanian jemaat. Pelayanan mimbar begitu, Pastor? Bukan hanya pelayanan mimbar sih, ya. Biasanya kalau enggak besuk jemaat, ya mengunjungi kalau ada jemaat yang sakit, pastoral begitu ya, mendoakan, kegiatan pastoral lah. Ya. Tapi memang kebanyakan para pengerja atau para full timer biasanya direkrut full time untuk, pakai tanda kutip, memberi seluruh hidup mereka di gereja. Itu biasanya hanya untuk mereka-mereka yang ada di pelayanan mimbar. Kayak misalkan ini biasanya lebih merujuk ke para pemain musik. Gereja kebanyakan punya para full timer yang adalah para pemain musik. Nah, masalahnya para pemain musik ini berfungsi hanya kalau lagi ada ibadah. Itu sebabnya karena tidak mau rugi, pakai tanda kutip, bikinlah ibadah setiap hari. Tapi itu pun, walaupun kita mau bilang ibadah setiap hari, paling sehari 1 kali ibadah, hanya di sore hari saja. Sementara dari pagi sampai sore, apa yang menjadi aktivitas dari para full timer ini? Minta maaf ya, saya mendapati ada banyak para full timer yang tidak banyak aktivitas di siang hari, karena aktivitas mereka hanya di sore hari, hanya ibadah di sore hari. Itu pun sekarang karena harus online, wah, jadi hanya sekedar main musik pada waktu online saja. Dan saya mendapati dari pagi sampai sore, ya aktivitas mereka paling disuruh ikut doa pagi, atau mungkin ada doa siang di kantor gereja. Dan doa semalam suntuk tambahannya, Pastor. Dan tambahannya ada doa semalam suntuk belaka. Setelah itu sisanya ya minta maaf, sepertinya tidak banyak aktivitas yang dilakukan. Nah, kalau di jemaat, saya justru memberlakukan hal yang berbeda. Saya memberlakukan pola keimamatan orang percaya. Saya berdayakan seluruh jemaat untuk ikut terlibat di dalam pelayanan. Sehingga akhirnya jemaat mulai menjadi para volunteer. Di pagi hari sampai sore mereka ada di pekerjaan masing-masing. Nah, pada tiba waktunya pelayanan di sore hari, mereka melayani. Jadi tidak ada expenses apapun yang keluar dari gereja untuk mereka. Maksudnya nggak ada amplop putih begitu, Pastor? Nggak ada. Dan mereka juga kita latih untuk tidak terbiasa mencari-cari dan menunggu-nunggu amplop apapun. Amplop putih, amplop coklat. Amplop putih, amplop coklat, amplop merah. Kita tidak biasakan itu. Karena saya mengajarkan kepada jemaat, kalau kita melayani, itu adalah sebuah kebanggaan dan kehormatan yang Tuhan berikan. Jadi tidak boleh kemudian kita berharap habis saya mimpin pujian contohnya, atau habis saya main musik, atau habis khotbah, saya mengharapkan amplop putih. Saya sendiri sebagai pemimpin, ketika pertama kali melakukan perintisan jemaat, dari sejak awal Tuhan sudah kasih firman. Ya, ini saya tidak membandingkan dengan orang lain. Ini karena Tuhan bicara kepada saya. Ya, Tuhan memberikan firman, Stephen, jangan ambil persembahan apapun. Perpuluhan yang menjadi hakmu pun jangan kau ambil. Persembahan yang mungkin memang menjadi hakmu tetap jangan kau ambil. Serahkan kembali kepada bendahara untuk dikelola. Ya sudah, saya nurut karena saya diutus. Dan yang mengutus memberitahu saya nggak boleh sentuh uang persembahan atau uang perpuluhan yang ada. Itu bukan suatu tindakan nekat begitu, Pastor? Ya, kalau tidak ada firman dari Tuhan itu nekat. Tapi kalau ada firman dari Tuhan itu ketaatan.
Nah, perbedaannya di situ. Bedanya di sana. Iya. Kalau tidak ada firman apapun nekat. Karena firman Tuhan juga memang memberi penegasan. Ya, seorang pelayan Injil ya berhak mendapatkan kebutuhan sehari-harinya dicukupi dari jemaat yang dia layani. Sah ya, firman Tuhan menuliskan itu ya Pastor. Ya. Sah. Hanya memang kalau kita melihat kondisi hari-hari ini ada banyak yang sah tapi bikin syak. Sah tapi bikin syak. Ini penyebabnya adalah karena si pelayan Injil yang dimaksud gitu ya, mengambil lebih dari yang dia butuhkan. Sehingga akhirnya mulai ada praktek manipulasi dari si pelayan Injil terhadap orang-orang yang dia layani. Nah, ini yang bikin syak. Mengambil lebih dari yang dibutuhkan. Mungkin kebutuhannya banyak, Pastor. Ya, ini masalahnya. Balik lagi ke gaya hidup. Oh, iya. Gereja-gereja, institusi keagamaan yang ada sekarang, para pelayan dan para pemimpinnya ikut tercetak membawa gaya hidup yang duniawi, yang manusiawi, yang kedagingan. Sehingga pengennya, wah, harus yang branded kalau pakai baju. Kalau beli jam enggak mau jam biasa. Harus yang branded. Kan saya ini apa dibilangnya? Anak raja. Sebagai anak raja, bajunya harus bagus. Iya sih, tapi saya mendapati yang namanya hamba-hamba Tuhan, namanya juga hamba. Sebutannya hamba Tuhan, para pelayan Injil. Harusnya ada etika-etika tertentu yang kita terapkan atas diri kita. Kalaupun ada, katakanlah pendeta, karena disayang jemaat, kebanyakan jemaatnya konglomerat istilahnya begitu. Lalu bilang, oh ini saya jamnya memang mahal karena saya dikasih kado waktu saya ulang tahun oleh jemaat. Ya oke sih. Tapi kalau sampai gonta-ganti jam mahal, rasanya kok ya gimana ya? Kado juga rasanya nggak sebanyak itu kali. Soalnya jemaat sekarang juga udah teliti banget, Pastor. Udah tahu jam yang seharga rumah. Nah, itu sebabnya adalah penting untuk kita menerapkan etika kepatutan. Saya ketika memulai perintisan jemaat diutus Tuhan, dikasih pesan, jangan ambil. Ya saya tidak ambil, saya nurut. Tapi dari ketaatan saya tetap diberkati oleh Tuhan. Sehingga kehidupan sehari-hari saya, kehidupan keluarga saya tetap tercukupi. Sempat ada pikiran nggak, Pastor? Nah, terus mau makan dari mana begitu? Ya, makan dari dapur. Oh iya. Maksudnya dapurnya ngebul atau enggak gitu? Nggak pernah sih, nggak pernah terpikir. Oh, jadi taat saja begitu? Taat saja, karena saya bersyukur sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan saya dan istri. Oh, iya. Jadi ketika kami melangkah ya enggak ada masalah tentang hal itu. Ketika kita memulai perintisan jemaat dan Tuhan kasih firman, saya komunikasikan ke istri saya bilang, ya sudah kalau itu yang Tuhan firmankan, nurut saja. Dan kami memang pernah melewati masa-masa di dompet hanya tinggal 5.000 perak. Sementara kami punya angsuran ini, kami punya cicilan itu, kami harus bayar ini, kami harus bayar itu. Tapi yang luar biasa, sementara saya punya banyak kebutuhan, tanpa meminta-minta, tanpa memberitahu kami punya kebutuhan, tanpa memberitahukan nomor rekening, somehow entah bagaimana, kok ya selalu ada dana yang tersedia di rekening. Pas lagi butuh, pas selalu ada. Jadi di awal-awal itu hidup kami pas-pasan. Pas butuhnya 1 juta, ada 1 juta. Pas butuhnya 500.000 doang, ya adanya cuma 500.000. Pas butuhnya 5 juta, ada 5 juta. Pas-pasan. Itu Pastor, waktu kondisi seperti itu, Pastor Stephen ada khotbah tentang perpuluhan nggak, Pastor? Nggak pernah. Nggak. Sampai hari ini kalau saya boleh ingat-ingat gitu kira-kira ya, 17 tahun saya menggembalakan jemaat. Saya hampir tidak pernah berkhotbah tentang memberi persembahan
atau tentang persepuluhan. Bisa dihitung sebelah jari lah. Iya, iya. Tapi ini yang saya syukuri. Ketika saya memberikan contoh, memberikan teladan, bagaimana saya belajar hidup dari tangan Tuhan. Iya. Ya, kebetulan saya punya kemampuan berbicara, kemampuan mengajar. Ya, kalau ada pemirsa yang mungkin tanya, lah terus itu duitnya dari mana datangnya? Ya, saya kebetulan entah bagaimana di masa-masa itu, kok ya dipertemukan Tuhan dengan orang-orang level atas di perusahaan-perusahaan tertentu yang meminta untuk saya melakukan training buat pegawai-pegawai mereka. Iya. Nah, dari situlah Tuhan memelihara saya. Jadi saya nggak kejar setoran. Nggak kejar setoran untuk diundang di sini, untuk diundang di sana. Enggak. Saya betul-betul bersyukur Tuhan mencukupkan saya dan menggenapi janjinya. Dengan cara apa? Dia buka pintu. Iya. Entah bagaimana, lagi dalam perjalanan kemana, tahu-tahu ketemu dengan si A yang ternyata adalah direktur atau presiden direktur dari perusahaan anu. Itu tanpa Pastor Stephen nyari-nyari? Tanpa dicari-cari, tanpa kita sudah kenal terlebih dahulu, lagi ngobrol-ngobrol, lalu kemudian orangnya tanya-tanya tentang saya, lalu saya cerita apa adanya. Oh, kalau begitu boleh dong sesekali kita minta untuk mengajar. Nah, saya pikir ngajar firman. Kan biasanya pendeta disuruh ngajar firman. Nah, kalau kali ini kebetulan disuruhnya berbicara tentang aspek apa, katakanlah marketing. Tentang apa namanya, motivasi kehidupan. Motivasi kehidupan supaya para pegawai ini lebih semangat bekerja. Kira-kiranya seperti itu. Dan itu sampai beberapa session sekali diminta. Jadi ya lumayan, itu bisa untuk kehidupan sehari-hari saya 3 bulan. Kadang sampai setengah tahun. Tanpa kasih kode ke jemaat sedikit pun. Tanpa kasih kode ke jemaat sedikit pun. Dan saya mendapati ketika itu terus menjadi pola hidup saya, dan para bendahara ini tahu saya tidak ambil 1 rupiah pun dari persembahan jemaat. Rupanya ini perlahan tapi pasti jemaat jadi mulai tahu kalau pendetanya tidak ambil duit apapun. Mereka jadi lebih yakin, jadi lebih percaya, pakai tanda kutip, jadi lebih rela untuk memberi persembahan dan memberi persepuluhan. Dan itu kemudian kita kelola. Kita kelola untuk kebutuhan sehari-hari, pengeluaran gereja yang ada. Ini saya cerita aja sih. Dan puji Tuhan, dari situ jemaat semakin bertambah, mereka jadi semakin cinta Tuhan, suka memberi. Dan ini poin utamanya. Saya cuma membawa jemaat untuk semakin mencintai Tuhan. Saya membawa jemaat untuk makin sering alami jamahan Tuhan. Dan karena mereka mencintai Tuhan, mereka jadi cinta dengan pekerjaan Tuhan. Mereka jadi suka memberi. Dari situlah kemudian keuangan gereja menjadi semakin kuat, semakin sehat. Dan setelah sekian tahun saya menggembalakan jemaat, akhirnya bendahara ini datang kepada saya. Lalu mereka bilang, Pak Stephen, sekian tahun Bapak melayani, tidak menerima apapun, kami respect, kami hargai. Ya, saya bersyukur dengan itu. Tapi bendahara bilang lebih lanjut, tapi ketika gereja sudah diberkati secara finansial, rasanya kalau Bapak tidak terima apa-apa, itu tidak patut, katanya. Bendahara kemudian memberi penegasan, ini bukan kami mau menggaji Bapak, tapi ini adalah wujud ucapan terima kasih kami karena apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami lewat Bapak. Jadi tolong Bapak terima. Nah, saya tidak pernah menyebutkan angka, tapi mereka memberi sebagai wujud ucapan syukur. Nah, dari sejak saat itulah saya menerima sesuatu dari gereja. Ya, tapi bukan sebagai sebuah perpuluhan, bukan sebagai sebuah persembahan apapun, apalagi sebagai gaji. Tidak. Mereka yang menetapkan sendiri, beberapa orang yang terlibat di Departemen Keuangan, dan kemudian mereka memberikan sebagai wujud ucapan syukur. Itu adalah salah satu wujud manifestasi dari Tuhan memelihara gerejanya.
hamba-hambanya. Nah, saya sendiri punya pengerja. Tapi pengerja saya ini tidak saya pilih gara-gara pengerja itu saya butuhkan sebagai pemain musik, bukan. Tapi karena kami punya kebutuhan-kebutuhan lain yang memang dari pagi sampai sore, seperti layaknya jam kantor, butuh sesuatu. Nah, orang yang punya keahlian disitulah kita hire untuk bekerja. Jadi betul-betul seperti seorang pekerja di kantor yang lain. Nah, dari situlah kemudian bendahara juga menyisihkan sejumlah dana untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dari para pengerja yang ada. Tapi kami tidak punya banyak pengerja karena semua aktivitas pelayanan yang memang dibutuhkan di gereja sudah dicukupi oleh para volunteer. Jadi para pengerja ini justru menjadi koordinator dari para volunteer yang ada. Kurang lebihnya seperti itu. Berbeda dengan kebanyakan gereja yang mungkin saking banyaknya hire pengerja jadi kebingungan sendiri pada hari-hari ini. Kami tidak ada masalah keuangan, puji Tuhan. Cara Tuhan memelihara ya, Pastor. Cara Tuhan memelihara, dan saya yakin buat saudara hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pemimpin jemaat, kalau saudara terus memberdayakan jemaat yang ada untuk mereka bangkit dalam kuasa roh, dipakai Tuhan, ikut terlibat dalam pelayanan, saya percaya Tuhan juga akan pakai seluruh jemaat yang Tuhan percayakan kepadamu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di dalam jemaat itu sendiri. Lalu bagaimana dengan para pengerja ini? Ya, saya pikir sebagai pemimpin, saudara harus memaksimalkan kehidupan mereka. Sehingga sebagai akibatnya, mereka bukan hanya sekedar menjadi para pengerja yang menjalankan aktivitas kerohanian, tapi betul-betul mereka berfungsi memberi dampak dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Seperti misalkan terhadap para full timer praise and worship contohnya. Saya menantang kalau ada dari antara saudara para full timer yang ada di praise and worship, kembangkan kapasitasmu sedemikian rupa sehingga engkau bisa menjadi pencipta lagu contohnya, atau menjadi arranger musik. Dengan demikian, saudara tidak perlu terus bergantung kepada persembahan dari gereja. Saudara bisa punya income tersendiri. Kecuali kalau memang gereja Tuhan yang ada sudah memenuhi kebutuhan saudara secara penuh, dan gereja menghendaki untuk saudara bisa betul-betul fokus sepenuhnya kepada apa yang menjadi aktivitas dan kegiatan di gereja, lain cerita. Tapi kalau saudara tidak maksimal dan gereja juga sedang mengalami kebutuhan-kebutuhan tertentu sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan saudara, saya sarankan saudara kembangkan kapasitasmu. Bikinlah channel YouTube sebagai seorang worshiper atau semacam itu. Itu juga bisa, tidak ada masalah. Maksud Pastor Stephen agar bisa menjadi pemain musik panggilan ke gereja-gereja gitu, Pastor. Karena kan skillnya bagus begitu, Pastor. Jangan jadi pemain gereja panggilan sana sini. Kesannya kok nggak enak banget sih. Tapi kita mengembangkan skill kita jadi pencipta lagu. Kan kalau kemudian lagu kita dinyanyiin sama siapa, katakanlah artis terkenal, kan pasti kita dikasih kontrak royalti juga. Nah, ini akan menjadi salah satu cara yang Tuhan berikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita tanpa kita harus menjadi beban buat gereja. Kan sekarang kita lagi membahas tentang kondisi keuangan gereja nih. Betul. Dan di masa pandemik ini saya yakin ada banyak gereja yang mengalami masalah besar dalam aspek keuangan. Nah, mari kita benahi dengan cara memastikan pengeluaran dan expenses yang ada ini memang pengeluaran yang penting. Jangan sampai pengeluaran yang dipaksakan. Kayak misalkan contoh, ada gereja tertentu pengen ekspansi, sementara Tuhan tidak bicara apa-apa untuk mengembangkan atau pakai tanda kutip buka cabang maksudnya. Buka cabang, Kenapa saya pakai istilah ekspansi? Karena udah banyak gereja-gereja dibangun atau dijalankan dengan pola perusahaan, dengan marketing perusahaan.
Makanya ekspansi sebutannya. Iya, udah bukan buka cabang lagi. Udah bukan cabang lagi. Tapi ekspansi. Di mana? Di mall. Wah, sementara mall sekarang pada ditutup. Orang PPKM nggak boleh datang ibadah. Sementara biaya sewa kan jalan terus. Ya nggak tahu sih, apakah mungkin bisa dibuat dealing dengan pemilik mall untuk kemudian diberikan keringanan. Tapi seringan-ringannya kan tetap menjadi beban itu. Wah, ini akan jadi masalah besar. Ini pendeta yang melakukan ekspansi akan pusing 7 keliling pasti. Harus bayarin sewa gedung, maintenance fee dan sebagainya yang nggak dipakai. Artinya ada pengeluaran tanpa pemasukan. Kan kalau dipakai lumayan tuh. Ada edaran kantong kolektor. Nah, ini nggak ada kantong kolektor yang diedarkan. Hanya berharap jemaat sadar diri. Karena ibadahnya online juga transfer. Pakai apalah, imani atau gimana. Nah, tapi kan tidak ada kantong kolektor yang beredar. Biasanya secara psikologis, kalau tidak ada kantong kolektor yang beredar, dompet juga sulit dicabut. Nah, ini menjadi masalah tersendiri buat gereja-gereja yang melakukan ekspansi tanpa arahan Tuhan. Hanya pengen cepat berkembang, pengen cepat gede, dan semacam itu. Dengan hitung-hitungan, wah kalau di sana jumlah jemaatnya begini, saya undang artis ono, bertambah begini, dihitung-hitung kira-kira satu orang mungkin kasih persembahan sekian, jumlahnya sekian banyak, nanti terkumpul sekian, BEP dalam sekian tahun. Seberencana begitu ya, Pastor? Matang gitu ya perencanaannya, Pastor ya? Saya sebetulnya nggak suka ngomong seperti ini, tapi pada kenyataannya banyak yang seperti itu. Karena ketika saya membuat training, pernah ada satu orang yang ikut dalam training saya, selesai saya menyampaikan message pesan-pesan firman, sekian session lamanya, orang itu mendatangi saya lalu berkata, "Pak, saya itu mau bertobat sekarang." Loh, kenapa saya tanya? Dosa apa yang kamu lakukan kamu bertobat? Kok mau bikin pengakuan di depan saya? Saya kan bukan imam yang harus menerima pengakuan dosa. Tapi orangnya ketawa dan bilang, iya saya mau mengaku. Saya itu sudah merintis 2 gereja katanya. Dua-duanya berhasil dan sukses. Wah, bagus dong saya bilang. Iya, tapi karena saya pakai cara marketing. Jadi rupanya dia bikin budgeting. Untuk menyewa ruko ini berapa angkanya. Lalu untuk beli AC berapa nilainya. Beli peralatan berapa. Kursi berapa. Itu semua ditotal. Lalu kemudian dia tambahkan untuk menghimpun jemaat. Dan dia bikin segmentasi jemaat yang dia mau jaring. Dia akan panggil pendeta A, persembahannya kira-kira sekian. Pendeta B, persembahannya kira-kira sekian. Ini kisah nyata kan, Pastor nggak mengarang? Saya nggak ngarang-ngarang. Ini cerita dari orang yang bersangkutan. Setelah sekian kali bikin KKR, akan ada banyak orang yang begini. Lalu kemudian dia akan mulai mendeklar ini gereja. Lalu setelah itu dia bikin perhitungan betul-betul matang. Kalaupun hanya 10% yang nyantol istilahnya, berarti kira-kira angkanya sekian, perkiraan jumlah persembahan akan sekian. Dan artinya semua budgeting pengeluaran akan bisa BEP dalam sekian tahun. Dan dia berkata, dengar apa yang Bapak sampaikan. Saya menyadari saya salah. Saya bertobat minta ampun sama Tuhan. Makanya miris itu ya, banget. Miris banget. Tapi saya bersyukur lewat pandemik ini Tuhan mengekspos semuanya. Dengan demikian masih ada kesempatan buat kita hamba-hamba Tuhan. Kalaupun selama ini kita membangun di atas fondasi yang keliru, yang gampang goyah. Sehingga ketika pandemik ini datang, pandemik ini berkepanjangan, itu menggoncangkan semuanya. Dasar yang kita bangun ternyata keliru, baru ketahuan sekarang. Bahan bangunan yang kita pakai ternyata dari hal-hal yang manusiawi, yang lahiriah, yang duniawi. Baru sekarang kita sadar. Tapi saya berharap di dalam nama Yesus, lewat message ini, Tuhan berbicara dalam hidup setiap kita. Dan Tuhan membawa kita kembali ke dalam perjalanan destiny yang Tuhan tetapkan. Ketika kita membangun gereja Tuhan, pastikan kita membangun gereja sesuai dengan pola Tuhan.
Bukan dengan menjiplak keberhasilan gereja A, bukan dengan menjiplak keberhasilan gereja B, tapi dengan kita kembali kepada pola gereja mula-mula, di mana Yesus melahirkan gerejanya 2000 tahun yang lampau. Dan pola ilahi itulah yang harus kita pakai untuk membangun gereja Tuhan, membangun kehidupan jemaat. Fondasinya tidak boleh yang lain, hanya Kristus. Apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib, apa yang Kristus sudah raih ketika dia dipermuliakan oleh Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa, dipermuliakan sebagai raja di atas segala raja, memerintah, berotoritas di atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itulah yang menjadi dasar dan fondasi gereja Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan berkuasa atasnya. Bahkan kematian, alam maut tidak berkuasa atas gereja yang dibangun sesuai dengan pola Tuhan. Apalagi cuma masalah kebutuhan keuangan. Itu hal kecil buat gereja Tuhan. Karena sorga akan mensuplai dengan limpahnya. Dan saya percaya sebagai seorang pemimpin, ketika kita membangun gereja Tuhan, membangun kehidupan jemaat, menyampaikan prinsip firman, menyampaikan pengajaran, kita harus pastikan ini kebenaran yang berasal dari Tuhan adanya. Sehingga akan mengkondisikan jemaat jadi semakin cinta Tuhan, makin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mengejar Tuhan. Kalau saudara mendapati jemaat suam pada hari-hari ini, maafkan saya kalau saya berkata itu disebabkan karena kita membangun hidup mereka dengan material atau pengajaran atau khotbah-khotbah atau perkara-perkara rohani, tapi lebih tepatnya hal-hal yang lahiriah, yang manusiawi, duniawi, tapi dirohanikan. Ketika kita berbicara, berkhotbah, kita hanya bicara tentang berkat, sukses, berhasil, kaya. Kita hampir tidak pernah berbicara tentang sangkal diri dan pikul salib. Kita tidak pernah berbicara tentang terus merenungkan firman sampai hati kita berkobar-kobar. Kita hampir tidak pernah berbicara tentang kepenuhan roh yang harus dijaga meluap. Kita hampir tidak pernah berbicara tentang memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita belajar untuk kembali kepada pola Tuhan. Back to the Bible. Back to the reality of the kingdom of God. Kembali ke pola Alkitab. Kembali mengejar realita kerajaan sorga. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus, di masa pandemik yang masih berkepanjangan ini, Roh Kudus akan berbicara lebih kuat dalam hidupmu. Tuhan akan berbicara lebih dalam dalam hidupmu, mencetak ulang pola pelayananmu, membangun ulang setiap dasar keyakinan dalam hidupmu, sehingga ketika engkau melangkah masuk dalam pelayanan, pelayananmu tidak didasari oleh hal-hal yang lahiriah dan manusiawi, tapi pelayananmu didasarkan kepada panggilan sorgawi yang memberi kepastian dan memberi jaminan bahwa engkau pun akan terus dipelihara, disertai, diberkati oleh sorga itu sendiri. Dan saya berdoa, biarlah tangan Tuhan mulai pakai keberadaanmu sebagai para pemimpin dan hamba-hamba Tuhan, sehingga engkau mulai membangun jemaat sesuai dengan prinsip firman. Kristus menjadi semakin nyata dalam hidup jemaat. Kehidupan sehari-hari jemaat memanifestasikan firman. Ketika mereka ibadah atau berkaitan dengan aspek kerohanian, mereka makin gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan mengejar Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, 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 amin. Amin. Saya mungkin bisa titip pesan. Ada beberapa buku yang saya tulis berkaitan tentang gereja Tuhan, yaitu pola gereja akhir zaman. Dapatkan buku tersebut dan saya yakin saudara akan bisa mulai melihat pola Tuhan tentang gerejanya secara lebih gamblang. Baca baik-baik, praktekkan sungguh-sungguh, karena itu akan menolong saudara bisa membangun gereja Tuhan sesuai dengan pola sorga. Apa yang saya nikmati, saya yakin akan bisa saudara nikmati juga. Haleluya. Buku tersebut pemirsa bisa dapatkan dengan menghubungi nomor di bawah ini. Pastor Stephen, ada satu pertanyaan menggelitik, Pastor. Kenapa di dalam gereja yang Pastor Stephen pimpin, kok Pastor Stephen terus sih yang berkhotbah? Pastor Stephen tidak mengundang
pendeta-pendeta besar dengan nama yang besar. Mereka tidak Pastor Stephen undang, dan juga hampir tidak pernah dilihat juga Pastor Stephen tidak mengundang artis, Pastor. Kenapa? Jangan dijawab dulu, Pastor. Ini untuk episode yang akan datang. Oke. Sekian Ruang Tiranus hari ini. Sampai ketemu di episode berikut. Saya akan jawab pertanyaan tadi. God bless you.